realita kehidupan kita ini bukannya sekedar menjadi orang yang beragama, tapi kehidupan kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu dibangun setiap hari. Kita mesti belajar mengenal Dia, mengetahui jalan-jalannya, mengenal caranya bekerja, sampai kita mengerti. Tambah hari kita akan dibawa semakin hari mengenal apa yang Dia mau, kesukaannya apa yang Dia tidak suka. Titik tertentu kita akan mengerti ritme dan cara kerjanya. Itulah kekristenan. Kekristenan bukan menghafalkan ayat, menghafalkan pasal, dan menjalankan rutinitas agama seperti agama-agama orang lain. Kekristenan adalah kehidupan bergaul dengan Tuhan, menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hati kita itu ditaruh di hadapan Tuhan penuh, berserah penuh. Saya percaya kalau orang itu sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh tahu, mengerti kebenaran, apa saja keadaan, situasi, kondisi atau apapun juga tidak akan pernah mempengaruhi hidupnya. Karena dia tahu siapa yang dia sembah, karena dia kenal siapa yang dia layani, siapa yang dia puja. Kita harusnya yang mendengarkan firman ini, saya percaya harus memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan. Kita kalau nggak mengenal Tuhan, nggak kenal kebenaran firman Tuhan, dalam kondisi hari ini banyak orang akan babak belur, stres, panik, menggerutu, ngomel dengan kejadian-kejadian yang terjadi, keadaan, keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah yang ada akan banyak ngedumel, ngomel, kok begini, kok begitu. Tuhan, kenapa Tuhan kok begini, doaku belum dijawab, kondisiku dan sekarang lagi kondisi seperti ini, aku mesti ngapain, aku mesti makan apa, usahaku gimana, nanti kebutuhanku gimana. Banyak macam yang dipertanyakan di hadapan Tuhan. Tapi kita orang percaya harus mengerti segala sesuatu yang terjadi hari ini, yang Bapak Ibu alami, yang saya alami, yang Indonesia alami, ini semuanya di dalam kontrol kendali Tuhan. Semuanya dalam kontrol kendali Tuhan, diizinkan Tuhan terjadi. Tujuannya untuk rencana Allah itu digenapi di atas muka bumi ini. Satu hal yang kita percayain bahwa rencana Allah harus digenapi di atas muka bumi ini. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita ini tetap kuat, tetap kokoh di tengah goncangan, di tengah tekanan. Kita harus benar-benar menggantungkan hati kita dan pengharapan kita itu kepada Tuhan. Kita tidak bisa berharap kepada apapun juga. Kita ngelihat kejadian-kejadian hari ini bukan tambah lebih baik untuk orang dunia, tapi saya percaya untuk anak-anak Tuhan keadaan akan jauh lebih baik. Ada proteksi, ada berkat, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Buka sebentar di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Judulnya saja sudah berbicara tentang kekhawatiran. Karena Bapak Ibu, kita itu kalau kita belajar firman sungguh-sungguh, kita coba bongkar ayat per ayat, pasal per pasal. Makanya jadi orang Kristen mesti rajin baca firman terutama. Di kata jangan takut ditulis di Alkitab itu kurang lebih totalnya 365 kali ditulis. Bayangin, artinya apa? Itu kata yang penting sekali. Kenapa kok ditulis sampai begitu banyaknya kata jangan takut? Artinya apa? Kehidupan kekristenan kita, kehidupan anak-anak Tuhan itu seringkali dikontrol dan dikendalikan oleh imajinasinya, oleh pikirannya, oleh kehendaknya sendiri. Melihat bukan karena melihat kacamata Tuhan, dengan kacamata Tuhan, tapi melihat kejadian-kejadian yang ada. Nanti kalau kejadian kayak begini aku mesti ngapain? Kira-kira aku seperti apa? Itu yang membuat banyak orang itu tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tapi bergantung dengan apa yang dia lihat, apa yang dia pikir, apa yang dia rasakan. Makanya banyak orang dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, cemas, bingung, histeris, panik, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa hari ini saya baca berita banyak orang-orang kaya sudah pada pergi ke daerah-daerah yang aman. Tapi kita percaya bahwa kita ini sampai hari ini ada. Kalau sampai hari ini Tuhan berikan napas, Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan masih memiliki rencana besar dalam hidup kita. Dengarkan baik-baik. Sampai hari ini Tuhan masih sedang berurusan dengan hati Bapak Ibu. Tuhan belum selesai. Tuhan masih memiliki rencana besar yang harus digenapi. Dan Tuhan butuh kita. Sebenarnya Tuhan gak butuh siapa-siapa. Tapi Tuhan akan memakai anak-anaknya. Tuhan memakai gerejanya untuk menjadi kepanjangan tangannya. Untuk mendeklarasikan bahwa real Tuhan Allah yang kita sembah, Allah Abraham dan Allah Ishak serta Allah Yakub itu di serial nyata. Yesus harus benar-benar dimuliakan. Yesus harus benar-benar dipuji dan ditinggikan. Yesus adalah Raja segala raja yang harus manifestasi melalui kehidupan kita. Makanya Alkitab ngomong, jangan takut, jangan khawatir.
Jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan khawatir. Karena apa? Kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang tidak tergoyahkan, Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang menyertai, Allah yang memberkati, Allah yang memproteksi, Allah yang melindungi, dan Allah yang maha perkasa, yang berperang menghancurkan musuh-musuh kita, berperang menggantikan kita sendiri. Amin. Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Tuhan ngomong nih, jangan khawatir. Pak, aku besok nggak tahu lo mesti makan apa. Pak, aku nggak tahu besok usahaku seperti apa. Pak, uangku udah mepet. Pak, aku mesti bayar cicilan, kalau nggak dibayar nanti akan disita oleh pihak bank. Aku mesti ngapain, Pak? Alkitab ngomong jangan khawatir. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Hari ini banyak orang khawatir akan tubuhnya. Wah, nanti kalau aku kena COVID gimana? Imun tubuhku gimana? Banyak orang begitu khawatir. Tapi Alkitab ngomong, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Tuhan pasti sediakan makanan. Bagaimana caranya? Itu urusan Tuhan. Bagian kita melakukan kebenaran. Pak, benar-benar nggak ada beras loh. Berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan ngomong jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan, berarti Tuhan pasti sediakan makanan. Bagaimana caranya? Itu urusannya Tuhan. Bahkan kita hanya berjalan dalam kebenaran setiap hari, setiap saat. Apalagi atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu. Bahkan urusan tubuh kita aja Tuhan proteksi, Tuhan jaga, Tuhan tahu persis itu apa loh. Bahkan tekanan darah kita, kolesterol kita, Tuhan itu tahu persis. Hanya kita sendiri yang tidak tahu. Karena kita tidak tahu dengan tubuh kita sendiri, makanya kita sembrono, tidak menjaganya dengan baik. Tuhan itu mengerti sampai detail apa yang nempel dalam tubuh itu Tuhan tahu. Bahkan rambut kita pun Tuhan tahu. Rambut di kepala, rambut di alis, rambut di mana saja Tuhan pun juga tahu. Karena Tuhan mengerti. Karena Tuhan itu sangat memperhatikan dan menjagai serta mengurusi detail dalam kehidupan kita. Akan apa yang kamu pakai, pakaian kita pun Tuhan juga pasti cukupin. Tak, Bapak Ibu ingat bangsa Israel dalam padang gurun selama 40 tahun, sepatunya tidak pernah rusak, bajunya tidak pernah rusak. Selama 40 tahun. Tidak ada toko baju, tidak ada toko sepatu, tapi Tuhan jagain, Tuhan proteksi. Saya percaya, kalau kita ini berjalan dalam rencana Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, tetap hati kita itu nempel ke Tuhan, Tuhan itu jagain. Saya sudah membuktikan. Dari sejak saya kecil sampai saya ini besar, sampai hari ini, saya melihat ribuan kali, bahkan ratusan ribu kali bagaimana Tuhan menjagai, Tuhan memproteksi, Tuhan mencukupi, Tuhan melindungi, dan kedahsyatannya itu benar-benar menyertai. Saya alami dalam kehidupan saya. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bayangin ngomong gini, bukankah hidup itu lebih penting? Hidup kita itu lebih penting, dan tubuh kita itu juga jauh lebih penting daripada sekedar apa yang kita pakai. Tubuh lebih penting dari sekedar ditutupi pakaian. Tapi tubuh yang di dalam ini, kenapa kok penting nih? Karena tubuh kita ini, hari ini, kalau kita ini mengalami kelahiran baru, dengerin baik-baik, kalau kita ini jadi orang Kristen tuh harus mengalami kelahiran baru. Ketika kita lahir baru, hati kita yang di dalam ini, hati yang keras itu diubah menjadi hati yang lembut, hati yang lama dibuang diberikan hati yang baru, jadi tempat tinggalnya Tuhan. Makanya Tuhan tuh, kenapa Tuhan proteksi, Tuhan jagain, karena Dia tahu diri kita ini adalah baitnya Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, Allah yang maha perkasa, Allah yang powerful, Allah pemilik langit dan bumi, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, maha perkasa, maha ajaib dan dahsyat itu tinggal dalam diri kita hari ini. Kalau kita lahir baru, Allah tinggal di dalam diri kita. Bayangin. Makanya kalau Allah di dalam diri kita, Tuhan harus benar-benar real berkuasa dalam diri kita. Makanya Tuhan pasti jagain, pasti Tuhan cukupin. Bagaimana Tuhan yang tinggal dalam diri kita itu kita akan dibiarkan keleleran sampai makan, nggak mampu makan, dipermalukan, tidak akan pernah mungkin. Karena apa? Kalau kita hidup benar ya, kita hidup benar, Tuhan yang di dalam kita ini loh yang akan bela kita secara fisik, secara tubuh yang masih dalam dosa ini. Karena apa? Dia yang tinggal dalam diri kita. Bapak Ibu mesti ngerti ini, Tuhan yang maha perkasa tinggal dalam diri kita. Makanya Tuhan ngomong gak usah khawatir. Apa sih yang kita khawatirkan? Kenapa kita khawatir? Karena kita lupa Tuhan yang menyertai. Kesadaran kita
akan Tuhan yang menyertai, yang berjalan bersama kita itu tidak ada. Makanya orang itu sering lupa diri. Jadi ketika orang itu lupa diri, yang muncul, yang berkuasa, yang menonjol adalah dirinya sendiri. Dia lupa bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Bahkan Tuhan tidak hanya di dalam diri kita, Tuhan menyertai kita, tidak hanya menyertai Tuhan di atas kita. Artinya Tuhan yang maha perkasa, pencipta langit dan bumi itu ada dalam tubuh kita. Harusnya kalau kita menghadapi tekanan, hadapi himpitan, menghadapi orang, direndahkan, difitnah, dituduh, itu nggak usah khawatir, nggak usah takut. Apa yang perlu kita takutin? Wong Tuhan tinggal dalam diri kita. Hanya kita aja lupa. Kenapa kok bisa lupa? Nggak memiliki kesadaran Tuhan yang dahsyat, maha perkasa itu tinggal dalam kita. Karena kita nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak memiliki hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Makanya kita mesti memiliki pergaulan keintiman dengan Roh Kudus. Kalau kita memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan, setiap hari bergaul, nyembah, bergaul dengan Roh Kudus, lama-lama Yesus yang itu begitu berkuasa, Yesus begitu real manifestasi melalui kehidupan itu. Kuasanya is powerful sekali. 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, posisi kita adalah diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Kita ini adalah diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Kita adalah harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan, karena kita ini diciptakan sesuai dengan gambarannya Allah sendiri. Makanya posisi kita lebih tinggi daripada burung-burung, dari hewan-hewan yang lain, dan lebih tinggi posisi kita itu daripada malaikat. Kita adalah anak-anaknya, sedangkan malaikat adalah pesuruh-pesuruh kita. Hanya kita saja tidak mengerti cara kerjanya Allah itu seperti apa. Makanya kita itu perlu ngerti, benar-benar belajar dengan benar, menyelidiki kebenaran. Tidak hanya menyelidiki, coba menghidupinya, mempraktekannya. Sampai titik tertentu kita tuh baru ngerti, oh iya benar ya, Tuhan ternyata caranya tuh seperti ini, ritmenya seperti ini. Lama-lama kita tuh ngerti cara Tuhan bekerja. Ujung-ujungnya kalau kita ngerti, hidup kita itu akan tambah hari, kian menyenangkan Tuhan. Karena yang kita kejar adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan, bukan rencana kita sendiri, ego kita sendiri, mau kita sendiri. 27. Siapakah yang di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya? Berapa banyak kita ini seringkali khawatir, bingung, cemas, ragu-ragu, bimbang, pokoknya mengalami ketakutan yang luar biasa. Padahal segala sesuatu yang kita pikirkan, kita takutkan, kita khawatirkan itu tidak memberikan tambahan apa-apa. Alkitab ngomong begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta daripada hidupnya? Tidak ada. Justru kekhawatiran akan membunuh iman. Di mana kekhawatiran, iman tidak akan bekerja. Di mana ada iman timbul dari pendengaran firman Kristus, di situ ketakutan akan lenyap. Sebenarnya kenapa sih kok kita lebih cenderung khawatir, cemas, bingung? Karena apa? Karena kita mengandalkan yang kita miliki, mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan uang kita, mengandalkan apa yang kita raih, mengandalkan kepandaian kita. Kita coba berusaha memenuhi hidup kita, berusaha menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri, dan ujungnya ngapain? Kita itu khawatir, bingung, uangku tinggal sekian, aku mesti gimana ini? Ini sedangkan kita nggak boleh usaha, toko tutup, kondisi ekonomi sedang babak belur, dalam kondisi pandemi dan lain sebagainya. Karena kita berpikiran seperti dunia orang berpikir, seperti cara orang dunia berpikir, makanya ketakutan, kebingungan, panik, histeris. Tapi Alkitab ngomong begini, tidak usah khawatir. Kalau burung di udara aja Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan, Bapak Ibu, apalagi kita anak-anak Tuhan. Bahkan kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Di ayatnya lain ngomong begini, kita ini adalah biji matanya Tuhan sendiri, bayangin. Kita adalah orang penting. Kita itu sebenarnya orang penting menurut kacamata Tuhan. Kita harus sadar diri bahwa kita ini penting. Karena apa? Ada Allah tinggal di dalam diri kita. Kita ini berharga, kita ini mulia. Tuhan aja anggap kita itu sebagai anaknya, dan kita itu seperti
biji mata Allah sendiri, pasti Tuhan jagain, pasti Tuhan lindungi. Yang jadi masalahnya apain? Kekuatan kita. Kita coba menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, dengan koneksi kita. Akhirnya berapa banyak yang gagal, berapa banyak yang bingung, berapa banyak yang kacau, nggak ada penyelesaian, bingung, ruwet urusannya tambahan. Karena apa? Menggantungkan kekuatan sendiri. Ujung-ujungnya apa? Kalau kita menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri, akhirnya kita itu menjadi orang yang sombong, angkuh, merasa bisa, merasa sanggup, merasa mampu. Tapi ketika masalahnya nggak kelar-kelar dan nggak perlu jalan keluar, akhirnya apa? Takut, bingung, cemas. Iman tidak pernah bekerja lagi. Nah, kita harus benar-benar menyangkali diri kita ini, pikul salib sangkal diri benar-benar, supaya kita itu memakai pikiran Tuhan, memakai kehendak Tuhan, memakai cara pandang Tuhan. Pak, saya sampai udah hampir expired ini istilahnya. Maaf ya. Udah umur sudah kepala berapa ini, saya belum punya jodoh. Dengerin baik-baik. Jomblo itu bahagia. Kalau Tuhan belum kasih jodoh, berarti ya Tuhan izinkan kamu hidup sendiri. Dan buat apa maksain nikah kalau ujungnya hanya penuh penderitaan pernikahanmu? Lebih baik hidup jomblo. Jomblo tidak berdosa kok. Nikmatin hidupmu. Belum ada jodohnya, minta nanti Tuhan kirim. Pak, nanti kan ini, kalau Tuhan belum kirim sampai hari ini, ada dua kemungkinan. Memang Tuhan lagi siapkan, atau kedua, ya coba belajar berdandan yang baik dong. Rambutnya dipotong yang baik, pakaiannya dirapiin. Kita punya daya tarik. Tapi kalau orangnya ngelombrot, kacau, baunya apek, seperti Indomie rasa kari ayam, ya orang nggak mau dekat. Siapa yang mau dekat? Ya kita dari pihak kita juga mesti dandan diri, menjaga diri yang baik, mempercantik diri, memperganteng diri, tidak berkelebihan ya, standar-standar saja. Tapi yang di dalam juga diperbarui, hati ini diperbarui. Tapi kalau kita ini sudah siap, Tuhan pasti kirim pasangan yang terbaik kok. Kalau yang pasangan dari Tuhan itu memang tidak ada pasangan yang sempurna, tapi akan membuat kita itu semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Akhirnya apa? Rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Sehingga semua rencana Allah digenapi melalui kehidupan kita. Pak, hari ini aku belum dapat pekerjaan. Ada pengharapan atas hidup. Pak, hari ini aku terjerat hutang. Saya ini pernah ngalami semua. Bagaimana bisnis saya bangkrut, bagaimana aset saya mau disita bank, bagaimana keuangan saya bawa blur. Tapi saya bergantung sama Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan terbukti sampai hari ini Tuhan pelihara, Tuhan jagain, Tuhan cukupin. Bahkan kadang lebih dari cukup. Itulah bukti Tuhan, menyertai, melindungi. Karena apa yang saya kejar bukan hanya sekedar berkat, bukan sekedar uang atau yang lainnya. Saya coba belajar mengejar perkenanan Tuhan, belajar menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita ini mengejar hati Tuhan dan perkenanan Tuhan, kita itu lupa dengan segala sesuatu yang membuat kita khawatir, kita cemas. Kenapa? Hati kita itu nyaman, tenang, dekat bersama Tuhan. Sekalipun hari ini belum ada jalan keluar, tapi Tuhan sudah menunggu di ujung jalan itu dengan semua jawaban atas semua persoalan kita. Tuhan itu akan kirim secara ilahi. Tuhan kirim divine koneksi. Kita akan dikoneksi dengan orang-orang tertentu dan orang-orang tersebut membuka jalan terjadinya breakthrough dan terobosan. Nikmatin hidup saja. Berjalan bersama Tuhan setiap hari. Berjalan bersama Tuhan. Benar-benar bergaul, kenalin Tuhan. 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bagong di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kalau Tuhan ciptakan bunga yang begitu indah aja, dia nggak perlu kerja keras, diciptakan. Burung pipit dikasih makan, burung-burung, hewan-hewan, berapa banyak tuh hewan-hewan liar, burung-burung di udara. Tuhan pelihara kok sampai hari ini. Dengan bagaimana cara kita kan nggak pernah berpikir bagaimana itu burung gereja di kota-kota besar ini jumlahnya jutaan. Dan sampai hari ini dia bisa hidup beranak pinak. Dia tidak pernah menabur, dia nggak punya ladang, tapi Tuhan jagain. Apalagi kita ini anak-anak Tuhan, biji mata Tuhan, orang anak kesayangan Tuhan. Bahkan kita sebelum jadi orang benar, sebelum kenal jadi orang yang dipulihkan Tuhan aja, dulu waktu kita berdosa, Tuhan rela, Allah Bapa rela kirim Yesus Kristus ke bumi untuk kita kok. Apalagi kita ini sudah percaya Tuhan, sudah ngikut Tuhan, Tuhan pasti jagain, Tuhan pasti proteksi, Tuhan pasti lindungin, Tuhan cukupin segala kebutuhan kita. Amin.
30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih lagi mendandanin kamu, hai orang yang kurang percaya? Kenapa kok Tuhan ngomong hai kamu orang kurang percaya? Karena kita coba melihat segala sesuatu dengan kacamata kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Makanya seringkali kita itu khawatir, seringkali kita itu bingung, seringkali kita itu cemas, seringkali kita coba memikirkan jalan keluar yang kita sendiri tidak pernah tahu. Makanya Tuhan ngomong, hei kamu orang percaya, kurang percaya. Kalau Tuhan ngomong, hei orang yang kurang percaya, berarti kita memang banyak orang yang kurang percaya. Dan kita harus merubah itu. Kita menjadi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang harus kami makan? Oh, besok nggak ada makanan, Pak. Beras habis, gas habis, aku mesti ngapain lagi? Apa yang kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bukankah makanan, pakaian, rumah, alat transportasi, seorang dunia juga lakukan. Orang dunia juga cari. Kita pun sebagai anak Tuhan juga butuh itu. Dan Tuhan tahu loh kebutuhan itu. Bukan berarti Tuhan nggak tahu. Bapak Ibu, Tuhan itu tahu semua kebutuhan dan keperluan kita. Dia mengerti sekali. Bahkan even hal yang tersembunyi dalam hati kita, yang kita sendiri nggak tahu, Tuhan ngerti. Isi hatimu, sedihanmu, kepanikanmu, masalahmu, bebanmu, keputusasaanmu, Tuhan ngerti. Tuhan tahu. Apakah Tuhan biarkan? Tuhan tidak biarkan. Tuhan kadang seakan-akan biarkan kita supaya kita itu belajar bergantung kepada Tuhan. Seringkali saya sudah ngomong berkali-kali, memang Tuhan itu seringkali buka jalannya hanya selangkah. Langkah berikutnya kita nggak tahu, meski ngapain lagi. Memang diizinkan Tuhan supaya kita itu belajar lebih dewasa dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bayangin kalau kita ini tahu segala sesuatu, kita jadi apa seperti kita ini? Bukan kita menjadi orang yang sombong dan angkuh, bahkan kalau bisa menggantikan Tuhan. Karena kecenderungan manusia itu adalah jahat. Hatinya itu jahat, hatinya itu degil. Hati yang jahat yang degil itu perlu diubah Tuhan. Kebiasaan dunia itu diubahkan. Sebelum kita lahir baru, kita tuh memiliki kebiasaan yang buruk, kebiasaan jahat. Cara berpikir dunia itu yang perlu dikikis, perlu dimatikan setiap hari sampai benar-benar real. Kristus, pikiran Kristus, kelakuan Kristus, karakter Kristus itu manifestasi melalui hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Ini ayat 3 ini terkenal sekali. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Bapak Ibu, kita disuruh ngapain? Ini ayat favorit, mencari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Apakah kerajaannya ada di bumi hari ini? Sistem nilainya yang ada di bumi. Nanti kerajaan Allah akan ditegakkan di bumi di masa 1000 tahun. Dan hari ini kita itu ketika kita coba mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sistemnya, caranya, nilainya, seperti nilai kerajaan Allah yang kita hidupin di dunia yang jahat ini. Kita hidup di dunia yang jahat, tapi kita tidak berpikir seperti orang dunia, kita tidak berkelakuan seperti orang dunia, tapi kita berkelakuan seperti anak-anak kerajaan, berkarakter bangsawan kerajaan Allah. Makanya kita harus mencari Tuhan, mencari kebenarannya, bergaul intim. Berapa banyak sih yang pendeta yang Bapak Ibu sudah dengar selama ini, suruh cari Tuhan, suruh berdoa. Masalahnya sudah banyak mendengarin pendeta ngomong seperti itu, dilakukan apa enggak? Beri waktu berapa jam dalam 24 jam dalam sehari itu? Berapa jam yang kita kasih ke Tuhan? Bener enggak kita berdoa itu kita fokus pingin kenal hati Tuhan? Atau kita fokus pada diri kita sendiri? Bahkan even ya, orang-orang Kristen pun banyak serakahnya itu luar biasa. Terbukti dari mana? Ketika berdoa yang difokuskan pada diri sendiri, kebutuhannya, keperluannya, keluarganya, usahanya, mobilnya, rumahnya, istrinya, anaknya, orang tuanya, segala macam. Berapa banyak ketika kita berdoa itu fokus hanya untuk menyenangkan Tuhan, mengenali isi hatinya, memberi hati kita, roh jiwa dan tubuh kita itu kita taruh di mezbah Tuhan. Kita berdiam diri, ingin kenal Tuhan, merenungkan firman. Atau kita datang ingin mengenal Tuhan, yang katanya pendeta udah banyak khotbah itu, cari Tuhan, kenal Tuhan, banyak berdoa. Atau lebih banyak kita ketika kita berdoa, kita coba memberondong Tuhan dengan berbagai macam kebutuhan, kepentingan kita yang kita ucapkan di hadapan Tuhan.
Bukankah kita menjadi orang yang serakah? Datang kepada Tuhan bukan pingin dengerin isi hatinya, curhatan hatinya. Kita coba pingin kenal hatinya. Berapa banyak kita kalau datang kepada Tuhan hanya isinya ngeluh dan ngedumel dan ngomel. Sesekali datang kepada Tuhan untuk nyembah Tuhan. Senangkan dengan mulutmu, angkat pujian dan pengagungan. Sejam, 2 jam. Jangan minta apa-apa, coba senangkan saja. Ngerti maksudnya Tuhan. Nanti masalahmu dikelarin Tuhan pelan-pelan. Dibukakan jalan. Ketika kita menghadapi jalan buntu, kita datang kepada Tuhan dan ingin kenal saja. Nggak usah minta masalah diselesaikan. Kita kenalin hatinya. Bukankah pelan-pelan Tuhan buka jalan? Tuhan bikin breakthrough dan terobosan, dan pelan-pelan ujungnya Tuhan benar-benar membuka jalan atas kehidupan kita. Kita harus benar-benar mengerti Tuhan nih. Jangan berpikir masalahmu terus yang paling gede. Karena kecenderungan kita kalau kita punya masalah kita yang paling berat. Kalau kita dianiaya, dihina, direndahkan, kita merasa orang yang dunia yang paling malang dan celaka, paling teraniaya seluruh jagat raya. Bahkankah kita lebih banyak berpikiran seperti itu? Kalau hari ini Tuhan kasih kesusahan, cukup hari ini. Jangan dibawa untuk besok, serahin kepada Tuhan. Karena Alkitab ngomong begini, kesusahan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena kesusahan hari ini cukup hari ini. Besok ada kesusahan yang lain. Kalau Tuhan ngomong hari ini kesusahannya sehari untuk sehari, besok ada kesusahan yang lain. Bukankah ada ayat yang ngomong kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari? Memang kita akan ada masa kesusahan, tapi kasih setia Tuhan itu baru setiap hari. Baru, fresh from the open, fresh from heaven. Kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya, berkat-Nya selalu baru setiap hari. Jadi kita mesti tahu Tuhan. Kita mesti kenal secara pribadi. Jangan kenal Tuhan kata pendeta. Jangan kenal Tuhan katanya pendeta lewat khotbah. Tapi alami sendiri Tuhanmu. Alami sendiri perkenalanmu, keintimanmu dengan Tuhan. Setiap hari, lama-lama kita akan tahu ritmenya. Dampaknya besar sekali. Kalau orang kenal Tuhan, saya percaya dan saya melihat ratusan bahkan ribuan kali orang yang hidupnya diubah Tuhan. Semakin tenang, semakin kalem, nggak biayaan, nggak emosian, nggak marahan, nggak mudah kepahitan. Hatinya itu bisa tenang. Bagaimana kacau orang yang kenal Tuhan? Bagaimana bisa berantakan orang yang kenal? Itu orang nggak kenal Tuhan, itu kenal Tuhan katanya. Tapi itu orang yang benar-benar real mengenal Tuhan. Dia akan tenang menghadapi badai, menghadapi tekanan, menghadapi kekurangan, menghadapi masa depan yang belum jelas sekalipun, menghadapi sakit penyakit yang parah sekalipun. Dia tenang. Karena apa? Dia tahu Tuhan menyertai. Dia kenal Tuhan yang dia layanin. Dia tahu Tuhan itu baik adanya. Sekalipun kondisi kita tidak baik, sekalipun kondisi kita buruk, Tuhan tetap baik adanya. Dan Tuhan akan melepaskan kita dari segala sesuatu yang buruk itu. Tujuannya untuk satu, mendatangkan kebaikan dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Enjoy, nikmati hidupmu. Bahagiakan hidupmu bersama Tuhan. Pusatkan hidupmu untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Kenali Tuhan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan. Memperhatikan tubuh kita sebagai korban persembahan yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita itu didapati menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Tidak perlu khawatir. Apa yang kita perlu khawatirkan? Tuhan yang Maha Perkasa ada tinggal dalam diri kita, tinggal dalam diri saya. Kita enjoy aja, berjalan setiap hari bersama Tuhan. Semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dan cara terbaik untuk mematikan daging kita adalah masuk dalam pujian dan penyembahan, dalam doa setiap hari. Lama-lama daging kita, ego kita, emosi kita itu dimatikan pelan-pelan. Lewat proses, lewat segala macam yang saya, Bapak Ibu mesti dengerin khotbah-khotbah saya sebelumnya. Amin. Ada pengharapan atas hidup. Dengerin baik-baik. Mungkin ada beberapa orang divonis dengan sakit penyakit yang tidak ada obatnya. Mungkin dokter vonis umurmu tidak lama lagi. Atau mungkin hubungan suami istri, keluargamu udah berantakan kacau. Mungkin ada beberapa orang yang terjerat hutang banyak sekali. Nggak tahu jalan keluarnya apa. Atau nggak memiliki pengharapan lagi. Karena pekerjaan bisnis usaha sudah hancur. Sedangkan buat makan besok susah. Tagihan bayar cicilan juga berat. Mungkin ada yang benar-benar ingin mendapatkan jodoh, ingin mendapatkan anak. Nggak perlu khawatir. Tuhan ada di sampingmu. Tuhan menyertaimu. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, saya mau berdoa. Angkat tanganmu. Bapa, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Semua orang yang mendengarkan firman ini,
dengan masalah mereka yang berbeda-beda. Hambamu berdoa, Tuhan jamah, Tuhan proteksi, Tuhan lindungi, bahwa dia mengerti isi hatimu. Proteksi, jagai hatinya, benar-benar mengenal engkau secara pribadi. Roh Kudus secara ilahi engkau berbicara dan engkau jamah yang sakit. Kamu berdoa, Tuhan sembuhkan. Yang sedih, yang kacau, Tuhan akan bikin jalan keluar. Yang kekurangan, Tuhan akan berkati secara ajaib dan luar biasa. Ada pengharapan dalam nama Yesus. Ada kekuatan dalam nama Yesus. Hambamu berdoa, diimpartasikan urapan ini dalam nama Yesus. Jadilah, jadi seperti yang hambamu berdoa. Doakan dalam nama Yesus. Setiap orang yang mendengar firman ini, Tuhan jamah di tempat mereka masing-masing, tanpa terkecuali, tanpa terkecuali, tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus, hambamu berdoa, hambamu berdoa, terjadi seperti yang hambamu doakan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. God bless you.